Bukan podcast bersama Santosa Amin. Jadi emosi-emosi apa sih yang mesti dilepaskan, yang mesti dibuang dari dalam diri kita? Atau kan kita perlu juga punya emosi gitu kan? Betul, Mas. Bagaimana kalau kita setiap emosi kita lepaskan? Akhirnya kita nggak punya emosi dong. Ya, jadi sebenarnya kalau jalur emosi itu dari kita lahir, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Jadi sebenarnya makasih buat koreksinya. Jadi sebenarnya itu yang kita lepaskan adalah beban yang menciptakan emosinya. Oke. Jadi misalkan kalau sedih itu bisa ada jalur beban emosinya. Kalau saya ibaratkan kayak sebuah bohlam lampu, dia ada baterai-baterai yang aki-aki emosi yang mendeliver listrik ke lampunya sehingga lampunya menyala. Misal contoh kalau kita sedih, ya ada aki-akinya ini yang mensuplai ke arah si lampu bohlam sedihnya ini, sehingga akhirnya menyebabkan dia lampunya menyala. Jadi kayak kalau kita lagi sedih, nah sedihnya orang ini drivernya akan beda-beda. Misalkan contoh, ada orang yang sedih karena diputusin pasangan, ada lagi yang orang lain sedih karena lagi PPKM, income-nya turun. Ada lagi yang sedih, saya nggak bisa gaji karyawan saya nih karena lagi kesulitan pandemi. Ada lagi yang sedih, nilai ulangannya jelek. Nah jadi dari satu sedih aja jalur di emosi di dalam tubuh kita, ada banyak beban-beban emosi yang bisa men-trigger ini sehingga akhirnya jadi kayak sedih melulu gitu. Nah itu yang kita lepaskan, kita buang sehingga emosinya itu keluar dari tubuh fisik, beban emosinya. Akhirnya kita nggak perlu ke-trigger lagi di situ. Jadi bukannya kita jalur emosinya hilang, tapi beban yang menyebabkan jalur emosinya ini ke-trigger, dia dihilangkan semua. Jadi dibuang dari tubuh fisik kita. Misal contoh ya, kita lahir Mas Santosa, kita nangis, kita tersenyum, kita tertawa bahagia, kita sedih, kita kecewa, itu nggak ada yang ngajarin kan. Jadi misalnya gini, dek, cara nangis tuh begini, cara kamu kalau marah nanti gini ya, gitu misalnya. Tapi nggak ada, cuman kita semua, walaupun dari negara yang berbeda, suku, ras, agama, bangsa berbeda, kita menangis, kita kecewa, kita tertawa, kita mungkin sedih, kita takut dengan cara yang sama. Kalau takut, kalau misalkan nangis, kalau misalkan ketawa, misalnya, atau ya kita semua nggak ada yang ngajarin. Nah karena itu jalur default yang Tuhan kasih, yang tadi. Jadi jalurnya untuk kita merasakan, ekspresikan emosinya. Nah cuman buat ekspresi emosi ini ada driver emosinya ini yang kita perlu buang keluar dari tubuh fisik. Ketika dikeluarkan dari tubuh fisik emosinya, beban emosinya, nah dia akan tenang, kosong, sehingga nggak perlu lagi lampu ini menyala atau triggernya itu nggak perlu ke-trigger lagi. Kita nggak perlu ekspresikan emosi ke sana lagi. Oh, berarti sekarang sudah banyak sekali orang yang mengikuti metode DOE.TRTO ini. Apa sih harapannya yang terbesar dari koreo? Kalau saya sendiri sih, saya pengen banget ini jadi satu sistem yang memang dikenal di seluruh dunia lah. Ya mungkin goalsnya kalau dibilang orang, oh muluk banget sih, tapi ya namanya punya cita-cita kan boleh. Iya boleh dong. Ya kan? Jadi biar banyak orang yang bisa memang mereka ngeberesin beban emosinya dan bahkan sendiri gitu. Karena saya lakukan ini untuk sendiri sekarang. Jadi kayak ngelepasin emosinya, kalau saya lagi ada emosi, saya lepaskan sendiri tanpa harus bergantung lagi sama orang lain. Nah, jadi kayak saya bisa, banyak banget yang saya bisa beresin. Nah, kadang ada yang blind spot yang mungkin saya nggak tahu, baru saya datang ke coach saya, ke trainer-trainer yang lain mungkin yang bisa bantu saya untuk dapat sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau saya ngerasain emosi yang ada dalam diri saya bisa bantu lepaskan sendiri ya dengan cara langkah-langkahnya di WTRTO. Nah, makanya banyak teman-teman juga yang akhirnya belajar sistem ini, mereka bisa apply ini buat melepaskan beban emosinya mereka sendiri di rumah. Jadi nggak harus terus-terusan bergantung sama orang lain. Karena kalau bergantung sama orang lain, saya dulu apa-apa saya harus ditengahin misalnya. Setiap kali kesel, emosi, ribut misalkan sama istri saya harus kontak dulu ke orang yang bisa bantu saya, ke pihak ketiga. Nah jadi selalu kayak ketika masalah harus bantu pihak ketiga, masalah bantu pihak ketiga, masalah bantu pihak ketiga. Terus kadang-kadang bikin schedule baru bisa ketemu 2 minggu lagi. Sedangkan 2 minggu harus bertahan dengan gejolak masalah yang begitu luar biasanya gitu. Wah itu udah gak karu-karuan rasanya Mas. Jadi kayak ya kesel tuh kesel-kesel kayak nonjokin tembok apa segala macam. Ya yang kayak gitu-gitulah umum orang mungkin lakukan gitu. Saya sih gak pernah ya kayak menyakiti istri saya secara fisik. Tapi kalau buat ke fisik ke diri saya sendiri, jedotin pala ke tembok, tangan tonjokin ini ke pintu, ya itu udah
jadi hal yang dulu saya lakukan. Oh ya? Iya. Dan sekarang sudah tidak dilakukan. Sekarang saya udah nggak perlu lakukan itu lagi. Jadi kayak bener-bener nggak ada emosinya lagi. Jadi kayak misalnya pas lagi intensitas, mungkin namanya kalau challenge kan ada ya selalu di rumah tangga. Tapi begitu kita udah kelihatan nih misalnya, oh nada kamu tiba-tiba tinggi nih. Oke, bentar. Kayaknya kita lagi nggak suitable buat kita ngobrolin ini. Kita break dulu ya. Nah itu bisa langsung kayak dengan secara kesadaran gitu. Jadi istri saya juga bisa bilang, ini kayaknya kamu lagi ke trigger nih. Coba cek ya. Oke, aku sekalian cek gitu. Oh ada emosi ini. Aku bisa lepasin langsung gitu. Kayak kemarin ada satu emosi yang trigger saya. Ini memang kita tema kan kadang-kadang banyak ya dalam kehidupan. Kita beresin yang di sini. Mungkin yang di sini belum selesai gitu. Ada yang nggak semuanya kayak. Karena setiap hari kan kita ketemu mungkin challenge berbeda-beda. Pas ketemu baru tahu, kok aku ke-trigger ya di situ. Nah begitu tahu ke-trigger ke situ, baru aku, oke, ini aku harus benar-benar beresin nih. Nah baru selesaikan, lepaskan, habis itu ringan, ya udah ngobrol lagi udah kayak biasa lagi, kayak gitu. Oke, saya jadi pingin tahu nih, gimana sih metode yang prakteknya yang harus dilakukan oleh orang agar untuk bisa melepaskan beban emosinya ini? Metodenya seperti apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya sih simple Mas Santosa ya. Pada basically kalau dari penelitiannya dari si Amy G.C. Cuddy, kalau misalkan kita cari di Google, namanya itu Power Pose Harvard University. Kalau di search ya, nanti dia akan bahas tentang power posing. Power posing itu berbicara bahwa bentuk tubuh kita, fisik kita, kalau kita rubah, itu akan mempengaruhi juga emosi di dalam diri kita. Misal contoh, kalau misalkan Mas Santosa ngikutin gini. Pola saya, ininya ditundukin gini, terus lagi nunduk begini, ngelihatnya ke bawah ke arah dagu, terus udah gitu hembuskan nafasnya sampai habis. Terus habis itu coba mikirin yang senang-senang. Susah ya rasanya. Kalau misalkan ambil ditundukin nih kepalanya, ininya diturunin, terus susah. Kayak gitu, terkekang. Iya, karena kita lagi kayak orang lagi kayak sedih. Nah terus kalau misalkan kita kayak lebarkan pundaknya, senyumnya yang lebar, terus juga matanya dibuka, terus kita mikirin yang sedih-sedih misalnya. Kalau yang tadi mikirin senang kan kita susah ya. Tadi saya suruh mikirin senang apa sedih sih? Ya, misalnya lagi posisi sedih, kita mikirin senang. Ya susah. Kalau kita lagi begini senang, mikirin sedih susah. Karena saat kita lagi tubuh fisiknya sedih, kita mau mikirin senang susah. Jadi salah satu emosi itu ternyata berpengaruh banget sama tubuh fisik. Nah terus yang teori berikutnya adalah karena banyak dibahas juga sama Louise Hay, ya dia penulis buku You Can Heal Your Life. Di sana dibahas kalau kita menyimpan emosi ini, misalnya kayak contohnya kalau mata itu ilustrasi sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Jadi misalnya kalau sering ngelihat orang tua berantem atau nggak mau ngelihat tagihan kartu gitu ya, itu orang kayak gitu yang nggak mau lihat. Nah semakin nggak mau lihat, biasa kena matanya jadi minus kayak gitu. Nah ketika dilepaskan semuanya matanya improve gitu. Terus kayak di nafas itu biasa kaitannya ketakutan, sesak nafas kayak ini biasa menyimpan trauma ketakutan dalam diri, jadi sesak nafasnya. Susah berbicara itu karena mau ngomong terus ditahan. Ya, jadi akhirnya sering kena misalkan ada yang problem tiroid atau masalah kayak saya dulu sering berdehem gitu ya. Jadi setiap kali ngomong tuh saya ada DPM-nya Mas, namanya dehem per menit. Itu dari ketidakpercayaan diri atau bagaimana? Kalau itu dulu saya memang punya story-nya sendiri. Jadi saya pacaran sama istri saya itu udah 10 tahun. Ya, jadi sebelum kita menikah. Nah, selama 7 tahun itu kita backstreet. Jadi nggak pernah dikasih ketemu sama mama mertua. Nah sampai satu momen saya bilang saya pengen banget ketemu mama mertua. Pokoknya istri saya selalu nggak kasih karena dia bilang kamu belum tanda kutip belum pantas lah gitu. Karena nanti takutnya sama mama nggak dikasih buat ketemu lagi. Jadi akhirnya dia putuskan udah nggak boleh dikenalin. Sedangkan saya pengen banget buat ketemu gitu ya. Namanya udah pacarin anaknya udah 7 tahun, kita backstreet melulu kan, diam-diam gitu ya, nggak boleh ketahuan. Nah akhirnya sampai satu hari saya ketemu sama dia. Ya cuman pas ketemu mama mertua lagi mau pergi gitu. Jadi dia cuman kamu ini ya Reo ya Steffi lagi beres-beres dulu tuh, bentar lagi kayak udah mau selesai. Om ada nanti om nemenin kamu, tante mesti pergi dulu. Oke ya udah. Terus mama mertua keluar pergi. Saat itu daham saya hilang. Karena itu ketahan selama ini mau ngomong sama dia. Begitu cuman ngomong gitu doang, oh ya tante, selesai hilang, langsung dahamnya hilang. Aduh. Aku jadi pingin tahu nih kan, setiap orang kadang memiliki titik terendah dalam hidupnya ya.
mungkin Koreo juga mengalami. Dan pada saat seperti apa Koreo mengalami titik terendah dalam hidup dan kemudian berhasil menjadi bangkit, sekarang menjadi Koreo yang bisa saya lihat se-smart ini, secemerlang ini gitu. Thank you Mas. Titik terendah dalam kehidupan ya. Salah satu mungkin yang kan setiap orang mungkin titik rendahnya beda-beda gitu ya. Kalau saya waktu itu yang saya paling ingat salah satunya ketika saya datang ke nikahannya sahabat saya namanya Ricky. Nah jadi waktu itu memang keadaan ekonomi lagi jelek banget gitu. Terus pas lagi itu dia nikahan, saya mikir di dalam ATM saya itu cuman ada sisa 55.000 gitu. Nah zaman dulu jadi kalau ATM masih bisa narik 50.000 kan. Kalau aku tarik 50.000 aku sisa 5.000 doang gitu. Nah jadi aku mikir ini mau aku kasih angpau apa enggak gitu kan, karena biasa kita harus kasih kan kayak kalau pernikahan gitu ya. Tapi ya udahlah kan dia nikah cuman sekali, uang bisa dicari lagi, saya pikir. Saya ambil lah itu 50.000 sisanya, saya masukin di amplop terus saya kasih gitu. Pas mau pulang keluar parkiran motor saya baru inget saya gak punya uang lagi. Sorry Mas, bukan 5.000, 15.000 ya. Yang tersisa tuh 15.000 udah gak bisa ditarik lagi. Ya jadi saya udah gak punya uang lagi, di dompet udah gak ada, 5.000 buat keluarin motornya tuh udah gak ada gitu. Dan saya duduk diam gitu ya, mikir gimana nih cara gue keluarin motor gue gitu. Akhirnya saya balik lagi ke ruangan nikahnya, saya cari teman saya bilang, bro, aku mau izin pinjem boleh gak 5.000 rupiah buat keluarin motorku. Nah, buat saya pribadi, karena itu sesuatu yang kayak dari kecil mama saya selalu bilang, jangan pernah minjem uang sama orang lain. Nah itu kayak jadi pesan yang kayak bener-bener nancep banget dalam diriku, gitu. Jadi kayak jangan minta-minta, jangan pinjem uang sama orang lain. Nah pas lagi dari situ tuh jadi bikin aku tuh kayak ya kepahitannya di situ, karena setiap orang punya driver programnya kan beda-beda ya tadi ya, pengalaman tuh lain-lain. Nah buat aku tuh itu kencang banget gitu, harus minjem 5.000 ke orang lain gitu, kayaknya aduh gila pahit banget gitu sampai gak bisa keluar motor gue. Yaudah akhirnya aku minjem sambil naik motor pulang gitu ya, kayak aduh gue nangis banget sih, kayak sedih banget. Gue berjanji pokoknya dalam diri gue gak boleh kayak gini terus. Pokoknya dari 15.000 dulu cuman pengennya aku pengen punya 15 juta setiap bulan. Gitu aja. Dan dulu kayak gitu ya doanya, 15 juta setiap bulan. Ya udah akhirnya segala sesuatu dikejar untuk bisa nyampe ke sana. Dan akhirnya udah selesai 15 juta, terus ya growth lagi ya sampai ya kalau bisnis sekarang ya udah ratusan juta, akhirnya kayak omset udah miliaran per bulan sekarang. Jadi kayak secara bisnis pun udah growth bagus gitu ya. Jadi di OET-RTO sebenarnya lebih ke arah ini bukan bisnisku utama, tapi lebih kayak happy, senang karena passionnya. Lebih banyak mungkin keluarin uangnya daripada dapetin gitu, karena selama ini ya kayak 10 tahun perjalanan itu ngabisin miliaran juga untuk belajar, karena sertifikasi itu kan nggak murah Mas. Wow. Iya kayak buat CF Access mungkin aku ngabisin mungkin sekitar 500 jutaan ada kali sudah gitu, buat dapetin satu license itu doang. Terus kayak Neurosemantics ngabisin mungkin sekitar 200 jutaan buat sampai dapet jadi trainer gitu. Jadi kayak dari setiap satu poin-poin itu aja. Dan saya ikutin kelasnya tuh banyaknya luar biasa gitu sepanjang 10 tahun ke belakang. Kalau orang yang ngerti training pasti udah tahu lah Shireo lagi gitu, kayak di setiap training ada dia. Nah jadi ya memang belajar perjalanannya sangat banyak gitu, tapi ini yang memang aku passionate banget gitu buat kayak ngubahin hidup orang lain. Jadi bukan buat sesuatu mata pencarian atau untuk mencari uang pada awalnya ya, tapi sekarang memang creating banyak juga dari situ juga. Maksudnya karena yang mulai banyak develop, mulai banyak dikenal orang gitu. Jadi message-nya adalah memang ketika saya dapatkan, saya lebih banyak saya invest lagi ke dalam sistemnya gitu. Saya pengen memang ini jadi sesuatu yang orang semua tahu gitu dan bisa gunakan dalam kehidupan mereka. Makanya kalau tadi Mas Santoso nanya, ya aku pengennya sih buat seluruh dunia bisa gunakan sistem ini. Bahkan kayak ke anak-anak mungkin kalau bisa diajarin, mereka bisa buang emosinya sendiri. Mungkin dunia akan lebih baik. Nggak perlu semua orang mengendalikan emosi. Karena banyak sekarang kayak dikit-dikit ngegas meledak, dikit-dikit ngegas meledak. Orang sumbunya pendek banget katanya. Gak apa-apa gampang meledak, gampang marah. Nah itu kan kalau kita bisa beresin, hidup kita lebih bahagia, tenang, gembira. Setiap orang saling mengasihi, mencintai, kembali ke esensi Indonesia lagi semenjak awal. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Saling mencintai, mengasihi satu sama lain, dan banyak gotong royong, ramah tamah. Itu nilai-nilai yang dulu kita miliki. Tapi di masa sekarang kayaknya ya orang mementingkan diri masing-masing, terus egonya sendiri, terus meledak-ledak juga. Nah itu menurutku yang yuk kita beresin sama-sama biar lebih indah lagi dunia ini. Wah, kalau
dalam satu kecamatan ada 10 orang seperti koreo aja ya. Udah dunia udah damai banget ya. udah happy banget nih dunia. Gimana sih koreo kalau orang ingin mencoba atau bergabung di DOE.TRTO ini, apa yang harus mereka lakukan? Kalau mau bergabung di DOE.TRTO, simpelnya sih ya mereka tinggal ikut aja di Instagramnya DOE.TRTO. Di sana banyak banget informasinya. Terus ada juga link tree-nya, bisa masuk juga. Itu gratis. Kita banyak banget yang saya pernah bikin live 300 live itu yang bisa ditonton langsung gitu. Itu karena memang available di sana, nggak saya cabut gitu ya. Dipandu melepaskan emosinya masing-masing. Terus juga ada kelas yang kadang saya bawakan gratis di momen-momen tertentu gitu. Selama ini udah banyak banget kelas gratis. Saya pernah ngadain yang ngelepasin emosi yang paling banyak itu waktu kemarin di DOA for Indonesia, pas lagi 17 Agustus ya, hari kemerdekaannya. Nah itu saya lupa persis tanggalnya, tapi merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan. Di DOA for Indonesia itu yang hadir itu 2.500 orang. Nah itu ngelepasin emosi itu, wah mereka tulisin seru banget tuh. Jadi kayak, oh iya ini lepas gitu kan. Saya tanyain, emosi apa sih yang kamu lepasin, udah berapa lama kamu simpan? Kekesalan, kemarahan, udah berapa tahun, kesedihan, udah berapa tahun. Kayak mereka buang-buangin gitu, mereka cerita. Itu full itu langsung keluar semua. 2.500 kan kita nggak bisa kontrol ya. Tapi mereka semua yang ngerasain ya transformasinya. Ketika mereka ngikutin, memang pasti bisa dilepaskan dan itu akan bantu jadi ringan. Oke, agar mereka bisa melakukan transformasi dengan cepat, apa sih yang harus mereka jalankan? Apakah hanya cukup dengan ikhlas menjalani metode-metode yang diberikan oleh DOE.TRTO ini, atau ada hal lain yang mungkin harus mereka lakukan? Kalau sebenarnya sih asal mereka mau mencoba, meyakini aja bahwa sistem ini works dan mempelajari sesuai sistem. Karena kalau misalkan pakai cara sendiri, tadi yang saya bilang mau keluar dari sistemnya, ya itu akan bikin mereka sulit sendiri. Karena ini udah kayak sequence-nya. Ibarat kalau masak Indomie, ya udah pancinya ditaruh, masukin airnya, nyalakan apinya, tunggu sampai mendidih, masukkan bakminya sama bumbu-bumbunya, juga telurnya, misalnya kayak gitu. Urutannya jangan diganti-ganti. Kadang-kadang ada orang yang kayak, ya udahlah ini saya bumbunya nggak usah dipakai misalnya. Atau misalkan ya nyalakan kompornya, taruh bakminya, airnya 5 menit kemudian. Ya akhirnya nggak jadi gitu. Kalau pakai cara sendiri ya jadi sulit. Kalau ngikutin sistem, mereka pasti akan bisa melepaskan beban emosinya. Dan memang challenge utamanya di DOE.TRTO adalah kelemahan yang paling lemah menurutku adalah karena terlalu mudah dan terlalu cepat, sehingga semua orang nggak percaya. Yang di luar sana selalu kalau ditanyain percaya gak awalnya, nggak percaya. Selalu ada dia semua, nggak mungkin, nggak ada, ini pasti bohong, lagi mau diambil duit gua gitu. Dan banyak yang beranggapan seperti itu ya. Banyak, sampai dulu saya bikin money back garanti. Kalau misalkan Anda nggak ngerasain, silakan kembalikan lagi. Tapi sekarang saya udah nggak ini lagi. Kalau dulu awalnya gitu, buat memperkenalkan saya sempat bikin money back garanti. Kalau Anda nggak puas, silakan aja gitu. Nah, tapi terkadang soalnya ada orang yang bawa disiplin yang berbeda yang tadi saya bilang, ya jadi datang mungkin mereka punya pemahaman yang udah ngelotok banget di disiplin yang lain, begitu masuk just sulit untuk adapt. Dan ya kayak sekolah lah, saya anggap semua yang masuk Universitas Indonesia kan nggak langsung jadi profesor juga. Mungkin ada yang nggak naik kelas juga, kayak saya tinggal kelas 3 kali gitu di sekolah dulu SD. Jadi ngulang lagi. Ya kalau asal selama dia mau ngulang dan dia pantang menyerah mau mencoba, ujungnya pasti akan bisa. Gitu. Cuman buat ya mereka ya kalau misalkan ada yang datang memang sekali nyobain terus udah ngilang, ya sudahlah, memang mereka belum menyelesaikan aja gitu kan kayak kursus aja, kita belajar nyanyi belum tentu langsung jago nyanyi kan. Ya kayak gitu, butuh proses yang kita latih. Walaupun melepaskan emosi cepat, emosinya biasanya banyak. Nah jadi kita butuh telaten buat ngelepasinnya aja. Tapi kalau misalkan personal coaching, biasa saya bantu langsung, itu cepet banget buat ngeberesin gitu. Itu berapa kali sih personal coaching yang biasa dilakukan sampai dia mandiri untuk bisa melepaskan beban emosinya sendiri? Oke, termasuk yang learning curve-nya rendah juga Mas Santosa. Kalau kemarin dari Dr. Pandu Isla Gabirawa ya, Dr. Lagawa sempat bilang, ini saya menemukan metodologi ini tuh kayak memang yang paling simple banget, karena kayak
learning curve-nya sangat cepat. Jadi kayak kita nggak usah belajar lama, terus kita juga nggak usah punya fondasi ngerti dunia kesehatan mental dulu untuk bisa melepaskan emosi. Tapi kita bisa langsung belajar dan langsung lakukan. Dan ya itu cepet ya. Dalam bilangan mungkin 2-3 jam kalau misalkan di kelas, itu udah langsung ngerti pola ngelepasin emosinya. Asal dia go through ya, ngikutin bener-bener step-stepnya, itu bisa langsung lepasin beban emosinya. Nah kalau misalkan yang personal sama saya, biasa ya sekitar 90 menit belajar gitu aja, sambil kita belajar ngelepasin emosi, sambil saya bantu ngelepasin emosi gitu. Nah itu biasanya udah selesai, udah mereka bisa lakukan sendiri di rumah. Wow. Aduh, seneng banget nih bisa ngobrol sama Koreo hari ini. Thank you Mas. Silakan, saya pingin Koreo memberikan statement closing untuk penonton Bukan Podcast. Oke. So buat semua teman-teman yang nonton Bukan Podcast ini, pastikan kalau misalkan kita punya beban emosi untuk tidak dikendalikan, dipendam, diredam terlalu lama. Sabar boleh, tapi jangan terus-terusan ya. Karena nanti yang ada malah bikin kita sakit gitu ya. Mending kita lepaskan saja biar kita lebih happy, dunia bisa lebih indah lagi. Kayak gitu. Wah, terima kasih banget sudah mau datang di Bukan Podcast, dan thank you Mas An. Terima kasih penonton Bukan Podcast yang sudah setia menonton Bukan Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian biar kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari Bukan Podcast, dan kalian juga nggak ketinggalan bintang tamu yang selalu luar biasa. Menyentuh, menjadi renungan, karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast.